Banyak dari kita yang sudah tahu bahkan menjadi nasabah suatu bank. Tapi seberapa mengenalkah kita dengan bank tersebut? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Apa saja jenis-jenis bank yang terdapat di Indonesia? Mari kita simak sebagai berikut. Terdapat berbagai macam serta perbedaan jenis perbankan jika dilihat dari segi fungsi maupun kepemilikan suatu bank. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani. Apakah masyarakat luas atau hanya masyarakat dalam lokasi tertentu saja? Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual maupun harga beli. Adapun jenis perbankan saat ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain. Yang pertama dari segi fungsi, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya yaitu bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Namun, setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan hanya terdiri dari yang pertama bank umum dan yang kedua bank perkreditan rakyat ataupun bank BPR, di mana bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum, sedangkan bank desa dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat. Adapun perbedaan secara umum antara bank umum dan bank BPR sebagai berikut. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah ataupun daerah. Bank umum sering juga disebut bank komersial ataupun commercial bank. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dan kecil cakupannya dibandingkan dengan bank umum. Kemudian, apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, yaitu siapa saja pihak yang memiliki bank tersebut, kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank tersebut. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Sebagai contoh, Bank BNI, Bank BRI, maupun Bank BTN. Sedangkan bank milik pemerintah daerah ataupun Pemda terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Contohnya adalah Bank DKI, Bank BJB, Bank Jawa Tengah, dan Bank Jawa Timur. Kemudian yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh pihak swasta nasional serta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, serta Bank Danamon. Yang ketiga adalah bank milik koperasi. Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia ataupun Bank Bukopin. Yang keempat adalah bank milik asing. Bank jenis ini biasanya merupakan cabang dari luar negeri, baik milik swasta ataupun pemerintah asing. Contohnya Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank. Yang kelima adalah bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Bank Marincorp, Bank Findonesia,
serta e-bank. Kemudian, jenis bank dilihat dari segi status. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini juga disebut pembagian berdasarkan kedudukan ataupun status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah yang pertama, bank devisa. Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, traveler's check, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank non-devisa. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Jadi, bank ini merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksinya yang masih dilakukan dalam batas-batas negara. Lalu untuk jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bank berdasarkan prinsip konvensional. Mayoritas bank di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu 1. Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya ataupun kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan spread base. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, maka dikenal dengan nama negatif spread. Hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang 1999. Yang kedua, untuk jasa bank lainnya, pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal ataupun persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee base. Sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah, dalam penentuan harga produknya berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah yang digunakan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha maupun kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, bagi bank syariah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ataupun mudharabah. Yang kedua, pembiayaan prinsip penyertaan modal ataupun musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ataupun murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima, dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, atau yang dikenal dengan ijarah wa iktina. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank syariah juga menentukan biaya sesuai syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan syariah, bunga adalah riba. Lalu, seperti apakah kegiatan perbankan secara umum? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dari pengertian mengenai perbankan tadi, sudah bisa kita tebak kegiatan utama bank pasti selalu berkaitan dengan keuangan. Sehingga berbicara mengenai perbankan tidak terlepas dari masalah keuangan. Secara umum, kegiatan perbankan yang pertama adalah menghimpun dana ataupun funding dari masyarakat. Bank melakukan berbagai strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan. Berbagai pilihan simpanan bisa dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan dananya di bank, pihak bank berupaya memberikan rangsangan ataupun penawaran berupa balas jasa yang akan diberikan kepada calon nasabahnya. Bentuknya dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, dan sebagainya. Setelah memperoleh dana tersebut, maka perbankan memutarkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau lending. Dalam pemberian kredit, nasabah dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga serta biaya administrasi.
Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman maupun sebaliknya. Selain itu, besarnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta pengaruh lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana atau funding dan menyalurkan dana atau lending merupakan kegiatan utama perbankan. Adapun kegiatan perbankan yang ada di Indonesia saat ini adalah untuk kegiatan bank umum, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, funding dalam bentuk simpanan giro atau demand deposit, simpanan tabungan atau saving deposit, simpanan deposito atau time deposit. Yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat atau lending dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Lalu yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya ataupun servis seperti transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit, cek wisata, jual beli surat-surat berharga, serta menerima setoran seperti pajak, telepon, air, listrik maupun uang kuliah. Melayani pembayaran seperti gaji, pensiunan, pembayaran kupon, serta dividen. Serta dalam pasar modal, bank menjadi penjamin emisi, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, maupun perusahaan pengelola dana, serta jasa-jasa bank lainnya. Lalu kegiatan bank perkreditan rakyat. Yang pertama yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan deposito maupun simpanan tabungan. Yang kedua menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, serta kredit perdagangan. Adapun larangan bagi BPR yaitu menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, serta melakukan kegiatan perasuransian. Kemudian kegiatan bank campuran dan bank asing. Yang pada umumnya bank asing dan bank campuran di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula. Yang pertama, dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Yang kedua, kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing ataupun campuran, serta kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Lalu, untuk jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing, sebagaimana layaknya bank umum di Indonesia seperti berikut: jasa transfer, clearing, inkaso, jual beli falas, bank card, bank draft, safe deposit box, pembukaan dan pelayanan letter of credit, bank garansi, referensi bank, traveler's check, serta jasa bank umum lainnya. Masih pada tetap semangat ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai izin ataupun syarat-syarat pendirian bank. Seperti apakah izin serta syarat pendirian bank? Kita akan bahas sebagai berikut. Bagi perbankan, sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin pendirian bank umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah: yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, serta kelayakan rencana kerja. Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, setelah mengetahui syarat serta izin-izin pendirian bank, kita akan mengetahui dan mencari informasi mengenai bentuk badan hukum perbankan yang bisa dipilih oleh perbankan. Seperti apakah itu? Mari kita lihat. Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bentuk badan hukum bank umum diantaranya perseroan terbatas, koperasi, maupun perseroan daerah. Sedangkan bentuk badan hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini teman-teman pasti di wilayah rumahnya atau di sekitar rumahnya sering melihat kantor bank.
Namun kantor bank itu bervariasi juga kan, ada yang bentuknya kecil, besar, ataupun sedang. Lalu kita akan membahas jenis-jenis kantor bank. Seperti apakah itu? Harap disimak baik-baik. Jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam satu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Selain itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Berikut merupakan jenis-jenisnya. Yang pertama, kantor pusat. Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan biasanya kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional seperti kantor bank lainnya. Namun kantor pusat melakukan pengendalian jalannya kebijakan terhadap cabang-cabangnya. Artinya bank pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Yang kedua, kantor cabang penuh. Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di sini dan biasanya jenis kantor ini membawahi kantor cabang pembantu. Selanjutnya, kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang hanya melayani sebagian kegiatan jasa bank di bawah kantor cabang penuh. Yang terakhir, kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Artinya kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan. Bahkan saat ini banyak kantor kas yang bertransformasi dengan mobil yang disebut mobil kas keliling. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas penilaian kesehatan bank. Yang pada minggu sebelumnya, dosen kita Ibu Siti Komariah sudah memberikan penjelasan mengenai rasio serta aspek penilaian kesehatan bank secara umum. Lalu, untuk materi kali ini, kita hanya akan membahas penilaian kesehatan bank secara umumnya saja atau secara garis besarnya saja. Seperti apa materinya? Mohon disimak sesaat lagi. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai segi. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Penilaian untuk menilai kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis capital, aset, manajemen, earning, liquidity, and sensitivity, atau biasa disingkat dengan CAMELS. Yang pertama, untuk aspek permodalan, yang dinilai adalah permodalan yang ada berdasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada Capital Adequacy Ratio atau CAR yang ditetapkan oleh BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko atau AMTR. Dan sesuai ketentuan pemerintah, CAR tahun 1999 minimal harus 8%. Yang kedua, aspek kualitas aset, yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, aspek kualitas manajemen. Pengelolaan kegiatan bank juga dinilai kualitas manajemennya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas SDM-nya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini, yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Penilaian kesehatan di bidang manajemen tidak lagi didasarkan pada 250 aspek yang berkaitan dengan permodalan, likuiditas, kualitas aset, dan rentabilitas, tetapi kini penilaiannya hanya didasarkan pada 100 aspek saja. Yang keempat, aspek likuiditas. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Umumnya rasio ini adalah rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Hal yang dianalisis, yang pertama rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva, rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang kelima adalah aspek rentabilitas, yaitu ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat
efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Yang terakhir adalah aspek sensitivitas. Aspek ini mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia sejak bulan Mei 2004. Seperti kita ketahui, dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan resiko yang akan dihadapi. Pertimbangan resiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Resiko yang dihadapi terdiri dari resiko lingkungan, resiko manajemen, resiko penyerahan, dan resiko keuangan. Selanjutnya, masing-masing aspek di atas diberikan penilaian, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Hasil dari penilaian ini ditetapkan ke dalam 4 golongan predikat kesehatan bank sebagai berikut. Kita lihat di kolomnya ada nilai kredit serta predikat. Untuk nilai kredit dari 81 sampai 100 artinya bank tersebut memiliki predikat sehat. Dari nilai 66 sampai kurang dari 81 artinya cukup sehat. Dari nilai 51 sampai dengan kurang dari 66 artinya kurang sehat, serta nilai 0 sampai dengan nilai kurang dari 51 artinya tidak sehat. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Semua akan terasa mudah apabila kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai perbankan konvensional. Apabila teman-teman punya pertanyaan, saran, ataupun kritik mengenai konten ini, bisa langsung disampaikan setelah konten ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.